Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 195. Baik, kita mulai membaca dari ayat 194 hingga 195. Tema kita pagi hari ini adalah orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kaum muhsinin. Kita buka kajian kita dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah berkenan jadikan kita min ahli Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita min ahli Quran, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga setiap huruf Al-Quran yang kita baca Allah berkenan jadikan sebagai nur, cahaya, penjemput keberkahan, penjemput rahmat Allah, sebab keridhaan Allah, sebab cinta Allah kepada kita sekalian. Allah jadikan setiap Al-Quran penerang, bimbingan bagi akal kita, membimbing hati kita, membimbing jiwa kita, membimbing hidup kita, membimbing keluarga kita, membimbing masyarakat kita, membimbing negeri kita, membimbing bangsa kita. Dan mudah-mudahan setiap Al-Quran yang kita baca menjadi hasanat yang Allah kembalikan pahalanya untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita, kakek dan nenek kita. Dan semoga kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan majlis tadabbur Quran bubur subuh ini sebagai oase Quran yang bermanfaat hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan segala hajat kita, niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah jalibah li kulli khair dafi'an li kulli syarr wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, kita baca niatnya dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله
والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. يا إله المعبود التفاضل والجود، جد لنا بالمقصود بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. وبلوغ الأمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. علمنا وانفعنا
به فارفعنا واهدنا واجمعنا بالقرآن الكريم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم بالقرآن الكريم وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن الكريم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم بالقرآن الكريم أنت رب الأرباب والغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن الكريم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم بالقرآن الكريم يا مسبب أسباب يا عزيز يا تواب إننا لك طلاب بالقرآن الكريم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم بالقرآن الكريم فرج به أحزاني ثبت به إيماني ربي أصلح شاني بالقرآن الكريم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم بالقرآن الكريم ربي واشرح صدري ربي واشدد أزري ربي فارفع ذكري بالقرآن الكريم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم بالقرآن الكريم ربي أصلح قلبي ربي فرج كربي ربي واغفر ذنبي بالقرآن الكريم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم بالقرآن الكريم ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم أنت أعلم واكرم بالقرآن الكريم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم بالقرآن الكريم دائما ربي صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن الكريم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم بالقرآن الكريم وعلى
بالقرآن الكريم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم بالقرآن الكريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita buka Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah tadi kita baca dari ayat 194 195. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Asy-syahrul haram bisyy-syahril haram wal hurumatu qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan haram dengan bulan haram dengan bulan haram, dan sesuatu yang dihormati berlaku kisos. Oleh sebab itu, siapa orang yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan
diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan ulang. Jadi banyak orang. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Enak, terjemahnya enak. Coba pakai yang terjemahnya. Itu apa terjemahnya? Oh, yang itu An-Nur bukan? Itu An-Nur bukan? Mana An-Nurnya? An-Nur. Terjemahnya enak terjemah itu. An-Nur, mana ada An-Nur nggak Musab An-Nur? Pada kemana Musab An-Nur pada hilang semuanya? Ataupun nggak ada An-Nur? Musabnya udah habis. Musab banyak banget pada habis semua musabnya. Cuma satu itu An-Nurnya. Kan belum banyak musab An-Nur itu pada habis musab An-Nurnya. Ayo. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jangan apa tadi? Dan berbuat baiklah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri kepada kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Itu lebih enak udah. Iya. Keseluruhan, tapi kalau per kata gak ada. Coba dan janganlah kalian jatuhkan dengan tangan kalian kepada kebinasaan. Ya, itu kalau bahasa perkataannya wala tulqu, dan jangan kalian jatuhkan. Ya. Siapa? Kalian jangan jatuhkan Kepada kebinasaan. Ila tahluka, kepada kebinasaan. Jadi jangan jatuhkan diri sendiri kepada kebinasaan. Dan apa? Dengan ulah tangan sendiri. Nah, itu lebih mudah dipaham. Tadi nggak enak banget itu cumanya. Baik. Dan berbuatlah ihsan, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Itu ya. Baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin wa ashabil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian tadabbur Al-Qur'an Zawiyah Bubur Subuh Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, memahami kalamnya Allah, mengenal dan menghayati panduan-panduan ayat-ayat suci Allah. Dan harapan semoga Allah berkenan memberikan kita pemahaman, manfaat dan pertolongan untuk bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dan arahkan kita untuk hadir di masjid, untuk hadir di majelis tadabbur Al-Qur'an pagi hari ini. Karena tentunya setiap hamba Allah akan ditanya oleh Allah dalam skala prioritas adalah bagaimana kalian mengenal dan mengikuti aku melalui panduan suciku Al-Qur'anul Karim. Nah, tema kita di pagi hari ini yang sebetulnya seharusnya
temanya adalah masih seputar pesan-pesan penting Allah tabaraka wa taala, yaitu tentang ayat-ayat wasiat. Namun karena tema ini ada tema baru yang perlu kita renungkan dan cukup panjang, yaitu tema tentang dua kelompok manusia. Dua kelompok manusia, yang mana yang satu kelompok orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu kelompok tentang orang-orang yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini perlu sangat kita pelajari, ya, agar kita kenal kira-kira kita berada di kelompok yang mana. Kelompok orang-orang yang Allah suka, yang Allah cinta, ataukah kelompok orang-orang yang Allah tidak suka atau tidak cinta padanya. Penting ini. Dalam Al-Quran ada 8 sebutan, ya, tapi tersebar dalam banyak ayat tentang 8 orang yang Allah beritahukan bahwa Allah mencintai mereka. Dan nanti ada lebih kurang 14, ya, sebutan atau ta'rif dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang siapa orang-orang yang Allah tidak suka. Ringkasannya, 8 orang yang Allah cinta. Yang pertama adalah orang-orang muhsin. Orang-orang muhsin, orang-orang yang suka berbuat ihsan. Yang kedua, orang yang Allah suka at-tawwabin, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Yang ketiga, al-mutatahhirin, orang-orang yang senantiasa berusaha mensucikan dirinya, senantiasa menyucikan dirinya. Yang keberapa? 4, ya. Pertama al-muhsinin, yang kedua at-tawwabin, yang ketiga al-mutatahhirin, yang keempat al-muttaqin, orang-orang yang betul-betul bertakwa. Yang kelima as-sabirin, orang-orang yang sabar. Yang keenam al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Yang ketujuh al-muqsitin, orang yang bersikap adil dalam menentukan perkara. Yang kesembilan, orang-orang yang senantiasa siap berjuang, berperang, bahkan berperang di jalan Allah, ya, al-muqatilin. Inilah gambaran 9 profil orang-orang yang Allah suka. Nah, ini berapa pertemuan nih? Nah, belum tahu dah kita. Judulnya ini temanya. Nanti ada lagi 14 ta'rif tentang orang-orang yang Allah enggak suka kepada mereka. Yang pertama al-mu'tadin, orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang suka berbuat kerusakan, orang-orang yang banyak ingkar, orang-orang yang senang bikin dosa, orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang suka berkhianat, orang-orang yang boros, orang-orang yang yang suka berfoya-foya. Nah, ini gambaran contoh orang-orang yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita belajar dulu dari Al-Quran, siapa orang-orang yang Allah suka. Yang pertama adalah orang-orang muhsin. Siapa itu muhsin? Orang-orang yang suka berbuat ihsan. Ini kelompok pertama, ya, dari 8 orang yang disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata suka atau cinta, nah, sekarang kita pengen tahu nih. Kan Allah tadi beritahukan bahwa Allah mencintai orang-orang muhsin. Lalu apa itu cinta? Cinta itu adalah perasaan yang tulus dari hati yang paling dalam. Coba tuh, perasaan yang tulus, rasa sayang yang tulus
dari hati yang paling dalam, itulah cinta. Makanya cinta tidak bisa digambarkan lain dengan mawaddah. Jadi ada mahabbah, ada mawaddah. Terjemahnya sama, cinta juga. Tapi kalau mahabbah ini satu hal yang dalam, yang mendalam. Kalau mawaddah tampak dengan perilaku dan perbuatan. Sekalipun cinta yang berasal dari rasa yang tulus dari hati yang paling dalam juga menuntut pembuktian. Makanya nanti ada sebuah ayat yang berbunyi begini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Rasulku, sampaikan pada umat, bacakan ini ayat, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika betul-betul kalian mengaku selalu mencintai Allah, maka ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa itu? Fattabi'uni, berittiba'lah kepadaku, berittiba'lah kepada aku, kepada apa yang aku berittiba kepadanya. Yuhibbukumullah, maka pasti Allah mencintai kalian. Nah, yang namanya cinta ini jamaah sekalian, ada aspek penting yang terkait dengan cinta. Yang pertama adalah kasih dan sayang. Kasih itu selalu memberi tanpa pilih kasih. Sayang itu menyayangi tanpa ada jumlah yang terbilang. Itu namanya kasih dan sayang. Kemudian hal yang terkait dengan cinta adalah jazabah, ketertarikan, keterikatan. Itu hal yang terkait dengan aspek cinta. Jadi kalau orang punya cinta kepada sesuatu, terlebih Allah yang mencintai dia, maka pasti Allah akan kasih padanya, akan sayang padanya, Allah tertarik padanya. Orang tersebut pun memiliki keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hal yang terkait dengan aspek cinta adalah kepedulian. Tuh. Seseorang yang mencintai sesuatu pasti akan ada kepedulian, ar-riayah, ya, perhatian kepada yang dia cinta. Nggak bakal bisa lupa, nggak bakal pernah bisa lengah dan lalai. Makanya kalau ada gambaran orang cinta, jangan kepada Allah, kepada lawan jenis aja, sampai ada gambaran nar bu'dak, jauh darimu tuh rasanya seperti neraka. Nah, ini bagaimana cinta kita pada Allah Ta'ala. Ini namanya aspek yang terkait min mustalzamat cinta itu. Mahabbah adalah ar-ri'ayah. Dan kemudian ada lagi hal yang besar yang ada kaitan dengan cinta itu adalah ad-dhahiyah, pengorbanan kepada yang dicinta. Ya, pengorbanan pada yang dia cinta. Artinya jika seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan selalu mengorbankan dirinya untuk yang dicinta. Ketaatan akan tampak. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang yang cinta pada sesuatu pasti akan ngikut apa yang dia minta. Minta ini dikasih, minta itu dikasih. Nah, maka ini ayat-ayat tentang siapa orang-orang yang Allah cinta perlu kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita memiliki kecintaan pada Allah, sehingga apa yang kita inginkan akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aspek cinta ada lagi apa namanya? At-takhalli wat-tahalli. Keintiman itu gambaran dari aspek cinta. Maka jangan heran ada sebuah riwayat hadis qudsi dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dalam hadis ini Allah beritahukan, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna al-lailu nama'anni ayuhibbu kulla muhibbin an yakhluwa bihabibi. Disebutkan di sini orang yang mengaku cinta kepadaku Allah, kata Allah Ta'ala ini bohong. Orang yang mengaku cinta kepadaku, apabila datang malam semakin gelap,
dia tidur meninggalkan aku. Coba ini, renungan ayat ini, renungan hadis kursi ini. Bohong, ada orang aku cinta padaku, bila datang malam semakin gelap, dia tidur ninggalin aku. Ayuhibbu kullu muhibbin an yakhluwa bihabibi. Ini komentarnya. Bukankah orang yang ngaku cinta pada sesuatu atau pada seseorang pasti senang nyepi berduaan dengan kekasihnya? Betul kira-kira? Hah? Mojok, nyepi berduaan. Itu udah jadi hal yang biasa, bukti cinta. Dia harus senang berdua-duaan, bersenda gurau, intim, berbicara, ya, saling berdialog. Itu bukti orang yang sedang kasmaran. Maka kata hadis kursi tadi, bohong. Kalau ada orang aku cinta sama Allah, begitu malam datang makin gelap, dia tidur ninggalin Allah, nggak mau bangun, nyepi di tempat yang hening bersama Allah. Kemarin kita belajarkan 11 ciri ibadur rahman, betul? Ya, di pelajaran kemarin, tadabbur yang kemarin kita belajar tentang 11 ciri ibadur rahman. Cirinya utamanya apa kemarin? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Cirinya ibadur rahman, hamba pilihan Allah yang Maha Rahman itu, mereka menghabiskan malam untuk apa? Sujjadan, berulang-ulang sujud. Wa qiyaman, lama berdiri. Maka gak heran nih kalau ada riwayat tadi menyebutkan bohong. Kalau orang aku cinta pada Allah tapi gak bangun malam, tuh bohong itu. Dalam hadis tadi Nabi bilang, yang bilang Allah itu begitu. Kata Allah, bohong, palsu cintanya. Kalau setiap malam dia tidur sampai pagi, nggak bangun-bangun tengah malam, nggak bangun-bangun di akhir malam, itu cintanya cinta palsu. Nah, ini gambaran cinta, jemaah. Ya, ini gambaran cinta. Masa kita mau tiap hari dibilang tukang bohong sama Allah? Hah? Kita sebel lihat orang palsu ijazah. Sebel nggak? Sebel nggak punya pemimpin tukang bohong? Sebel nggak? Tapi kita rela tiap malam Allah bilang bohong. Bohong lo, tukang tipu, cintamu palsu. Kok mau itu hari ini? Masa kita rela begitu? Hanya demi handphone, demi nonton, demi baca, lalu tidur nggak bangun-bangun sampai pagi. Tiap hari Allah bilang bohong. Kamu cinta padaku, bohong. Masa kita mau? Hah? Kita mau nggak? Coba. Ini kita ngaji Quran biar kita smart ya, biar kita cerdas. Kita menjadi orang on apa orang cerdas? Yang ngaji sama Quran itu ciri orang yang cerdas. Yang ikut ngaji Quran itu gambar orang yang cerdas. Nah, buktikan kecerdasan kita dengan tiap malam bangun. Biar tiap hari gak dibilang bohong sama Allah. Cinta sama guru, cinta sama suami, cinta sama istri, bohong. Mau gitu tiap hari? Mau gitu tiap hari? Bani Maliki? Mau kita gitu sama Allah Ta'ala? Tukang tipu. Cintamu palsu. Masa mau kita tiap hari bilang itu? Itu penafsirannya sepertiga malam apa subuh. Dan diberitahukan dalam Al-Quran, Sulusail Lail. Tuh Quran surah Al-Muzammil, lihat ayat akhirnya ada. Antakum sulusail lail. Paling enggak 2/3 malam atau 1/3 malam akhir. Kalau bisa 2/3 malam kita bangun, 1/3 malam tidur. Kalau nggak bisa ya udah bangunnya yang 1/3 malamnya. Malam dibagi 3 nih. Malam bagi 3. 1/3 buat tidur, 2/3 buat bangun. Kalau belum bisa, paling kita mulai 1/3-nya buat bangun, 2/3 buat tidur. Paling enggak wabil ashar, tuh ciri juga tuh ibadur rahman. Wabil ashar hum
yastaghfirun. 50 menit sebelum azan subuh, ucapan yang terlontar adalah istighfar. Nah, perhatikan, kalau 50 menit udah baca istighfar, sebelum 50 menit udah bangun dong, kan begitu ya? Ya kan? Karena Allah bilang, wabil ashari hum yastaghfirun wa yastaghfiruna bil ashar. Kapan itu waktu sahur? Mulai dari 50 menit sebelum azan subuh. Tuh. Itu paling nggak udah bangun kita. Paling nggak udah bangun. Termasuk yang tidak bohong tuh. Nggak bohong tuh berarti. Cintanya benar sama Allah. Nah, yang jam segitu belum bangun, bohong. Cintanya palsu. Cintanya benar nih. Mudah-mudahan itu Allah jadikan orang yang jujur. Ya, karena penting untuk jadi orang yang jujur. Jujur pertama siapa ya? Sama Allah. Masa kita mau dibilang bohong sama Allah? Ya Allah, kita aja dibilang sama orang tukang bohong, senang nggak? Fauzan, tukang bohong loh. Bagaimana? Penipu, mau nggak begitu hari begitu? Itu sama orangnya kita marah dibilang tukang bohong. Lalu bagaimana kalau Allah bilang kadzaba man idda'a mahabbati? Bohong. Orang yang aku cinta sama aku. Kata Allah, fa idza janna al-lailu nama anni. Kalau malam udah makin gelap, menjelang datang, dia tidur ninggalin aku. Allah mau bilang, ente dari mulai pagi sampai awal malam udah cinta sama orang, dibuktiin dengan melek mulu sama orang. Sama bini, sama anak, sama teman, sama tetangga, setiap hari dari mulai pagi sampai malam nggak tidur tuh mata lu buka melek buat manusia, buat nyenengin orang, mata dibuka. Kenapa nggak mau buka mata buat aku, kata Allah? Gimana coba kita renungkan jamaah sekarang? Masa kita mau, udah itu aja deh, paling singkatnya. Masa kita mau dibilang sama Allah tukang bohong, tukang tipu, cinta palsu, mata kita buka untuk manusia berjam-jam, dari mulai jam 5 pagi sampai jam 10 malam bisa jadi. Berapa jam tuh? 5 sampai 5, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jam kita buka buat orang. Kita buka buat TV, kita buka melek buat handphone, kita buka buat tonton yang lain, kita buka untuk lihat ciptaan Tuhan. Tapi kenapa nggak mau kita buka mata kita buat Tuhan? Itu maksudnya jamaah sekalian. Nah, itu gambaran cinta. Dan aspek yang terkait dengan cinta itu paling utama adalah keintiman bersama orang yang dicinta. Kepada apa yang dia cinta, siapa yang dia cinta. Allahu Akbar. Baik, mari jamaah kita renungkan Al-Quran. Pertama, orang-orang ini urutan ya, saya bikin urut, sebetulnya bisa buat yang lain temanya, cuma ini urutan dulu aja dari Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah berfirman, asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurmatu qisas. Bulan suci ya, itu sandingannya juga bulan suci. Dan segala yang dihormat oleh Allah itu ada qisasnya. Ada qisasnya, hukuman yang sama, yang setimpal. Dan hurmatillah, hal-hal yang dihormat oleh Allah itu banyak. Arti dihormat, mesti dijaga kemuliaannya, mesti dijaga kehormatannya. Dan hormat yang paling agung adalah kalamullah. Begitupun manusia, begitupun makhluk ciptaan Allah, semua punya kehormatan yang mesti kita jaga kehormatannya. Maka kata Allah Ta'ala, faman i'tada alaikum, kalau ada orang nyerang kita, musuhin kita, i'tada, memusuhi kita, maka boleh nggak kita balas? Boleh, tapi dengan catatan fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Bapak ibu sekalian boleh membalas perbuatan buruk orang lain, boleh melawan dan membalas apa yang orang lain ganggu pada kita, tapi dengan catatan
harus dengan hal yang setimpal, nggak boleh lebih menjadi kezaliman. Kalau kita dicubit dengan kekuatan cubitan sekian persen, maka boleh kita balas cubit lagi dengan hal yang sama. Ini kan PR-nya bimithli ma'tada alaikum, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Boleh kita balas ada perbuatan yang nggak bagus, yang nggak enak, yang jahat, yang nyakitin kita, tapi syaratnya repot. Syaratnya harus dengan yang setimpal, tidak boleh lebih sedikit pun. Makanya zalim lebih, makanya Allah kasih perintah. Tadi pilihan, opsi. Kalau disakitin orang, diserang orang, balas dengan yang setimpal. Tapi ada perintah. Kalau perintahnya ya'muru bil adli wal ihsan. Makanya di ayat berikutnya Allah tutup dengan Allah cinta orang yang suka berbuat ihsan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan membalas serangan orang. Lihat tuh Iran tuh. Iran gak nyerang-nyerang sekalipun Israel, musuh ya, semua makhluk Allah. Tapi ketika diserang, balas gak? Begitu perwakilan Zionis yang bernama Donald Trump angkat bendera putih, Iran stop. Itu Islam ajarannya ya. Jadi kalau istilah sekarang nih, dalam dunia peperangan, perlawanan, pembalasan, yang baru tampak terlihat keislamannya Iran memang. Iran doang, yang lain nggak ada. La Saudi, wala Emirat, ya, wala Mesir, nggak ada. Wala Jordan, nggak ada. Yang ada mereka malah membantu dengan alibi, nggak mau perang tapi ngirim bantuan makanan. Lihat bagaimana cara mereka ngirim bantuan. Dengan alibi, pintu nggak dibuka sama Israel, padahal yang nggak buka Mesir. Ngirim makanan pakai pesawat dilempar coba. Orang-orang di Gaza yang kelaparan udah kayak binatang berebut makanan, dan itu yang mereka ingin lihat. Itu nggak ada kemanusiaannya, nggak ada menjaga kehormatannya manusia. Tapi contoh kemarin Iran tuh, sekarang berhenti nggak Iran? Berhenti kan? Kenapa? Karena udah angkat bendera pun, gencatan senjata. Coba Israel berapa kali sampai PBB nyuruh apa? Gencatan senjata. Mau berhenti dia? Kagak. Nah, namun dalam hal pergaulan, kita ini dibolehkan oleh Allah Ta'ala membalas gangguan orang lain dengan catatan harus setimpal, tidak boleh lebih sedikit pun. Nah, maka Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, sekalipun dalam urusan membalas serangan orang. Tuh lihat tuh, itu warga Iran yang kena bom sama Israel. Bagaimana perlakuan pemerintahnya? Lihat coba. Di hotelin. Pertama apa? Dipindahin ke hotel. Kedua, rumah yang rusak gara-gara serangan Israel, pemerintah tanggung jawab mengganti, membina, membangun ulang berikut furniturnya. Tinggal bikin catatannya, apa aja yang rusak, TV-nya, kursinya semua diganti. Tuh. Itulah Islam ajarannya. Coba tuh, ya. Kalau kita sekarang semua mau dipajakin, lihat coba tuh. Dan jamaah tahu nggak? Coba baca nggak dunia perkembangan negeri kita ini. Hasil penghasilan terbesar menurut Ibu Menteri Keuangan untuk menutupi kebutuhan APBN dari mana? Dari pajak. Dari pajak. Kan ini pajak sama palak sama. Semua dipajakin. Lihat yang lagi demo
di daerah Jawa. Ada bupati yang naikin pajak PBB berapa? 250%. Coba. Dan hasil dari pungutan pajak ini 20%-nya buat nutupin bunga utang negara. Coba tuh. Coba. Sampai terakhir nih si ibu menteri ini mau bikin pajak buat para lonte. Sampai pelacur mau dipajakin berarti. Bahkan sekarang pelacuran udah mau bikin aturan juga, ya kan? Bikin aturan tidak boleh pakai uang cash, harus pakai coba tuh, sampai lonteknya diatur begitu. Coba tuh, supaya apa? Supaya begitu uang masuk, ketahuan, langsung potong pajak. La ilaha illallah. Coba tuh jemaah sekalian, ini negeri kita nih. Lalu di mana surganya dunia yang ada di Indonesia ini yang Allah sudah berikan? Alam kita isinya minyak, nikel, emas, uranium, batu bara, gas. Kemana itu semua? Itu semua kemana? Belum lagi ceritanya kemarin banyak koruptor tangkepin, ya kan ya? Uang negara udah diambil lagi. Kemana tuh uangnya? Yang katanya 1.000 triliun, sekian ratus triliun, itu kemana uangnya? Allah anugerahkan Indonesia ini tongkat aja cemplungin jadi apa? Dari tumbuhan. Coba. Subhanallah. Ini nih jemaah, pentingnya menjaga hak dan kehormatan orang lain. Sampai masalah diganggu orang saja Allah bilang boleh balas, tapi bertakwa kepada Allah dalam urusan balas gangguan orang. Coba, kan jadi pikir-pikir mau balas dirinya. Walaupun itu dibolehkan. Tapi apa perintah Allah? Perintah Allah kalau bisa bersikap ihsan sekalipun pada orang yang ganggu kita, yang nyakitin kita. Aduh, ini mah kalau diamalin ini jamaah, hidup mah tentram, bahagia, gemah ripah, loh Cinawi. Aduh, bukan main. Nah, Allah beritahukan, wa'lamu, ketahui oleh kalian dengan pasti. Itu ilmu. Jadi ilmu itu apa? Pengetahuan yang pasti. Sumbernya dari yang pasti. Hasilnya juga pengetahuan yang bersifat pasti. Keyakinan yang pasti. Makanya Nabi diajarkan oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Wa qul Rabbi zidni ilma. Kau bukan yang lain? Iya. Karena dari ilmu pasti ini orang memiliki kepastian dalam berucap, bersikap, dan bertindak. Tuh. Kalau sumbernya nggak pasti, bagaimana mau hasilnya pasti? Maka Allah ajarkan Nabi untuk minta tambahan kepada Tuhan, tambahan ilmu. Nah, kalau orang bertambah ilmu, tambah yakin sama Allah. Tambah yakin sama Allah, pasti akan jaga haknya Allah. Kalau jaga haknya Allah, pasti otomatis jaga hak sesama makhluk Allah. Tuh, ini yang perlu kita pahami. Dah, wa'lamu, ketahui dan pasti oleh kalian, annallaha ma'al muttaqin. Sungguh Allah bersama orang-orang muttaqin. Jamaah, nanti kapan-kapan ada tema sendiri ya tentang ma'iyatullah. Al-ma'iyah ini kedudukan derajat yang sangat istimewa. Yang namanya membersamai, dibersamai, dan senantiasa bersama, itu mahal jamaah. Nah, kita akan belajar di dalam Al-Quran. Siapa saja orang yang senantiasa bersama Allah, dia membersamai Allah, dan dia dibersamai Allah. Nanti ada tema sendiri. Itu nggak cukup lagi satu pertemuan, ya. Temanya apa? Ma'iyatullah. Tulis tuh TPR-nya. Tema ma'iyatullah. Nah, ketahui oleh kalian kata Allah Ta'ala, ketahui dengan yakin dan pasti. Pasti nih ya, bukan harapan palsu nih, pasti.
Allah bersama hamba-hamba yang bertakwa. Nah, kira-kira kalau udah kata bersama, kira-kira gimana? Kalau kita selalu bersama pasangan, tenang gak jalan? Bersama orang yang kita suka, tenang gak? Nyaman gak jalannya? Bersama bos, kira-kira makan gratis gak? Kira-kira belanja apa dibagi gak? Ini bersama Allah, gimana kira-kira? Udah dah, itu udah gak kebayang lagi dah bagaimana indahnya hidup kalau hidup bersama Allah. Hidup bersama Allah. Kalau hidup bersama Allah, yang lain semua kecil. Udah gak ada yang kita bisa nikmatin kecuali Allah. Nah, kapan nanti kita akan bahas tema tentang ma'iyatullah. Baik, sekarang temanya siapa? Orang yang dicinta Allah. Baik, sekarang untuk mendapatkan ma'iyatullah, Allah berikan panduan di ayat berikutnya. Nih, di antara resep supaya meraih kedudukan ma'iyah, kebersamaan dengan Allah, Allah berikan perintah. Wa anfiqu fi sabilillah. Allah berikan kita harta untuk kita belanjakan. Kemarin ciri ibadur rahman, orang yang membelanjakan harta dengan penuh manajemen, enggak juga pelit, enggak juga boros, terhambur sia-sia. Itu ciri ibadur rahman. Tuh, apa namanya? Proporsional. Bukan proposal bukan ya. Proporsional. Itu ciri ibadur rahman. Orang yang membelanjakan harta penuh dengan sikap proporsional. Nah, sekarang boleh nggak kita membelanjakan harta lebih dari itu? Ini panduannya. Anfiku, belanjakan hartamu. Jamaah, bahasa infak itu sebetulnya asal maknanya membelanjakan sesuatu hingga habis. Itu asal maknanya. Itu asal namanya infak. Ya, belanjakan sesuatu sampai habis. Karena asal kata nafak itu jalan tembus. Jadi ibarat ini, tembusin tuh jalan sampai. Kalau belum sampai, habisin sampai nyampe. Itu asal kata nafak. Ya, tunnel atau underpass. Nah, maka sebetulnya makna anfiku bisa diartikan habiskan belanjaanmu. Belanjakan hingga habis. Itu perintah Allah nih. Yang punya harta, belanjakan hingga habis. Yang punya tenaga, belanjakan, gunakan hingga habis. Dengan catatan fisabilillah. Boleh kita bahkan diperintahkan membelanjakan harta kita hingga habis dengan catatan di jalan Allah. Nah, jalan Allah itu banyak. Setiap sabil, jalan kecil yang menghantarkan kepada Allah itu disebut dengan sabilillah. Maka perintah ayat ini Allah perintahkan belanjakan dan habiskan olehmu harta yang aku anugerahkan di jalanku. Tapi ingat, ada yang nggak boleh. Jangan sampai harta bahkan jiwa kita hantarkan kepada kebinasaan dengan tangan kita. Wala tulqu biaidikum ilat tahluka. Segala perbuatan, terlebih membelanjakan harta, yang menghantarkan kepada kebinasaan, kerusakan, kehancuran jiwa dan harta dengan ulah tangan kita, itu terlarang. Kira-kira jelas nih? Perlu kasih contoh nggak?
Banyak. Maaf ya, jangan marah. Maaf ya, jangan ngambek nih. Iya, kagak mau. Ini banyak yang katanya, enggak, ngaji buru subuh. Ya, gua kena mulu nih. Bukan di sini, ini namanya pengajaran dan pembelajaran olah fikir kita, bukan doktrin. Jelas jemaah? Ya, bukan doktrin. Kalau ucapan saya salah, tidak sejalan dengan ayat, Anda benarkan. Nah, benar tuh omongan. Itu kata siapa tuh? Al-Quran dalam ayat itu menyebutkan begitu. Kok Ustadz ngomong begitu? Dengarkan contohnya nih. Ini contoh dari olah fikir saya. Kalau salah, mohon maaf. Segala perbuatan yang menghantarkan kepada kebinasaan dengan tangan kita sendiri. Banyak contohnya. Punya uang, kita beli HP. Benar nih? Punya uang nih. Ini harta dari mana? Allah. Kita belanjakan dengan beli HP. Ada harganya nggak? Ada. HP ini bila kita gunakan untuk hal-hal yang merusak jiwa, pikiran dan hidup kita, maka ini namanya kita belanjakan harta kita dan kita jerumuskan diri kita kepada kebinasaan dengan ulah tangan kita sendiri, bukan orang lain. Jelas ya, Pak? Itu satu contohnya. Ini jelas kan? Punya harta, beli HP. Harusnya punya harta, beli HP, gunakan untuk komunikasi, hubungan yang baik, silaturahim. Satu. Kedua, HP ini lihat bisa nggak memberikan manfaat buat kita, buat belajar, buat ngajar, buat cari pengetahuan. Nah, kalau ada di HP ini media yang menghantarkan kita kepada kebinasaan, tutup, jangan dibuka. Jelas, itu namanya apa? Kita melaksanakan amaran Tuhan. Infakkan hartamu di jalan Allah sampai habis, dan jangan hantarkan dirimu, jerumuskan dirimu kepada kebinasaan dengan ulah tanganmu sendiri. Ada contoh lagi nggak? Apa contohnya? Apa? Boleh. Ada hadis lagi. Man kana lahu ilman falyatasaddaq bi ilmihi. Wa man lahu quwwatan falyatasaddaq bi quwwatihi. Wa man lahu malan falyatasaddaq Bimalihi. Jadi barang siapa yang mempunyai ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi. Dan sebagainya. Ya. Nah, yang saya mau tanya di sini, maaf, saya bukan menyinggung siapapun orangnya, ya kan? Artinya kalau kita belajar, umpamanya, kalau belajar di madrasah, oke lah, kita harus dengan fulus, ya kan? Tapi kalau di taklim umpamanya kita punya event acara apa orang kematian atau segala macam, ya kan? Itu kita harus mengundang seorang guru. Dia punya ilmu, tapi kalau misalnya umpama labil fulus, dia nggak hadir, nggak datang, itu gimana? Itu yang diundang nggak mau datang. Ya. Kalau nggak ada fulusnya. Karena nggak ada fulusnya. Baik. Jadi antara tadi ungkapan, kalau bisa kita katakan riwayat, yang mana di situ ada ungkapan siapa orang yang punya potensi ilmu, sedekahlah dengan ilmunya. Ya. Yang punya potensi tenaga, sedekahlah dengan tenaganya. Yang punya potensi anugerah Tuhan berupa harta, bersedekah dengan hartanya. Karena memang sedekah itu bukti cinta kepada Tuhan. Apa saja yang Tuhan beri kepada kita, jadikan potensi untuk bersedekah. Ya. Jangankan tadi tenaga atau ilmu, senyum aja sedekah. Nah, pertanyaan sekarang, ada orang yang kita lihat punya ilmu, kita undang beliau untuk hadir memberikan ilmunya. Kalau nggak dikasih amplop, ya dia nggak mau datang, bagaimana hukumnya? Jawabannya kita pastikan dulu tuh ustadznya yang punya ilmu lagi perlu uang apa kagak. Kalau dia misal punya tagihan utang, bini belum makan, bini belum makan, anak belum bayar sekolah,
lalu kita undang dia nggak datang, kenapa? Karena nggak kasih amplop, dia lebih milih dagang dan kerja, itu boleh dan hak dia itu, dan hak dia, karena dia kalau nggak punya uang nggak bisa makan, nggak bisa bayar sekolah anaknya. Nah, jadi kita nggak bisa memberikan nilai pada orang, ustadz sekalipun yang kita undang nggak datang gara-gara nggak ada amplopnya, itu murni karena dia memang nggak mau datang karena apa tadi menyampaikan ilmu yang nggak ada duitnya. Bisa jadi ada urusan lain. Nah, sekalipun misalnya itu ustadz, maaf ente mau undang apa ya? Ngajar guru, naik. Terima guru, nggak ada amplopnya guru. Lalu dia bilang nggak ada amplopnya, aneh nggak mau datang. Itu pun juga bila benar-benar dia ngomong begitu nggak mau datang karena nggak ada amplopnya, pastikan juga apa memang latar belakang dia nggak mau datang karena nggak ada amplopnya. Itu. Kalau bukan karena tujuannya jual ilmu, ya itu tidak mengapa. Sekalipun tujuannya dia mau jual ilmu, ya dengan alibi atau alasan ente mau buka WA aja keluar duit, beli apa namanya? Beli pulsa. Ente mau nyalain listrik aja keluar duit. Masa mau dapat ilmu nggak mau keluar duit? Nah itu masih boleh juga. Ya, paham aja Pak? Nah, cuma kadang-kadang orang ini menilai seseorang dengan pandangan dia. Nah, namun bagaimana sikap orang yang punya ilmu itu, yang Allah anugerah ilmu? Nah, maka orang yang punya ilmu seharusnya nggak boleh begitu. Bahkan jangan menjual ayat Allah dengan harga murah, karena anugerah ilmu pemberian Tuhan. Berikan ilmu walaupun nggak ada fulusnya, begitu. Sebenarnya pertanyaannya bagaimana tuh kalau ada ustaz begitu? Kita nggak boleh menjas itu ustaz, karena masing-masing orang punya keperluan. Siapa tahu dia punya utang banyak, dia belum bayar. Lebih baik gua kerja dagang daripada gua ngajar nggak dapat duit, kan begitu. Bisa jadi begitu. Ya, baik. Berikut contohnya lagi, jangan binasakan dirimu ya dengan tanganmu. Apa contohnya? Maaf nih, rokok nih, ngudud, itu, itu kan barang, kenapa sih Ustadz ngomongin itu mulu? Bukan, ini contoh. Sekarang ya orang yang membeli sesuatu, nggak usah rokok, apa aja deh, kertas kita beli, kita bakar, ini pasti mengeluarkan asap yang mengandung racun. Ini kertas, kayu, apa aja dah. Kita bakar, itu pasti yang keluar asap beracun yang tidak boleh dikonsumsi atau dihirup oleh manusia. Itu sembarang kertas. Lalu ada benda-benda dari makhluk penciptaan ini yang bila dibakar itu asapnya sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Ini barang yang berbahaya kita jadikan satu hal yang dikonsumsi, bahkan kebiasaan. Itu masuk dalam kategori larangan ayat ini. Jangan kamu hantarkan dirimu kepada kebinasaan ya dengan ulah tangan. Bukan hanya rokok, bukan, apa saja yang menghantarkan kepada kebinasaan jasmani maupun rohani itu dilarang oleh Allah. Jelas ya? Bukan bilang aduh ustadznya nih NU rasa Wahabi nih, bilang begitu kita ya. Itu anaknya kayak Ghazali mah yang antu tuh NU rasa Wahabi katanya. Ngapa? Ngelarang orang rokok mulu? Bukan rokok, apa saja yang bila kita hantarkan diri kita kepada kebinasaan ya dengan tangan kita, itu dilarang oleh Allah. Apa aja orang sekarang ada gangguan dirinya, rusak fungsi tubuhnya karena ada kebanyakan gula. Lalu mengkonsumsi tiap hari durian mulu, es teh manis mulu, ya dilarang sama Allah juga sama. Udah tahu itu merusak, dia teruskan dengan tangan dia. Nggak boleh juga. Bukan hanya ini, bukan, apa saja. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kenapa? Karena Allah punya perintah, Allah punya larangan. Perintahnya tadi belanjakan harta dengan penuh kecerdasan, smart dalam mengolah harta.
Bahkan boleh habiskan harta di jalan Allah. Yang penting jangan gunakan harta untuk kebinasaan. Dan Allah perintahkan kita, wa ahsinu, berbuatlah ihsan. Kalau ihsan saja kita diperintahkan oleh Allah dalam banyak ayat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, membalas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan, membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Lalu bagaimana dengan diri sendiri? Bagaimana dengan diri sendiri? Allah Maha Ihsan, selalu memberikan kebaikan buat kita. Lalu kenapa kita malah berikan buat diri kita hal yang tidak baik? Allah memberikan kasih dan sayang buat kita. Lalu kenapa kita malah tidak menyayangi diri kita? Sedangkan kita paham, sadar bahwa seluruh anggota tubuh kita ini adalah titipan ya dari Allah untuk investasi kita. Allah berikan tubuh mulai dari badan, mata, telinga, tangan, kaki, hati, akal. Ini investasi. Allah perintahkan ibtaghu ilaihil wasilah. Diri kita ini jadikan wasilah buat kita mendapatkan keridhaan Allah. Maka barang-barang ini semua milik Allah. Kasihani diri kita, sayangi diri kita, ihsanlah terhadap diri kita sebelum ihsan kepada orang lain. Kira-kira jelas nih? Jangan kasih tubuh kita racun, jangan rusak akal kita, jangan rusak pikiran kita. Tontonan itu banyak yang berefek merusak pada akal. Hati-hati nih jemaah. Lalu kalau kita nggak mau ihsan kepada diri kita sendiri, siapa yang mau ihsan sama kita? Cuma Allah doang. Kalau kita nggak sayang sama diri kita, illam tarham nafsak faman yarham. Kalau kita nggak sayang diri kita, ada nggak orang lain yang mau nyayangi kita? Ya nggak ada. Kalau kita nggak mau ihsan sama diri kita, bagaimana ihsan sama orang lain? Illam tuhsin fa kaifa tuhsin. Kalau kita nggak mau berbuat ihsan sama diri kita, gimana mau buat ihsan sama orang lain? Ibda binafsi, mulailah pada diri sendiri dulu. Ini perintah ihsan kan kepada orang lain kan, betul nggak? Lalu dari mana mulainya? Dari diri kita sendiri. Sayangi dirimu, ihsanlah pada diri sendiri. Kita nggak sholat berarti kita nggak sayang sama diri kita. Kita nggak infak, nggak sayang sama diri kita. Nggak mau sedekah, nggak sayang sama diri kita. Nggak baca Quran, nggak sayang sama diri kita. Nggak bangun malam, nggak sayang sama kita. Nggak sholat sunnah, nggak sayang sama diri kita. Nggak berbuat baik, nggak sayang sama diri kita. Lalu bagaimana kita mau sayangin istri, anak, cucu, teman orang lain kalau kita nggak bisa sayang sama diri kita sendiri? Ibda binafsi, mulai dari diri kita. Sayangi diri kita. Kita nggak baca istighfar, yang rugi kita. Kita nggak rajin tasbih, yang rugi kita. Karena itu semua perintah Tuhan hakikatnya untuk bentuk bagaimana kita nyayangi diri kita. Tuh. Nggak mau ngaji Quran, ya nggak sayang sama diri sendiri. Nggak mau belajar Quran, nggak sayang sama diri sendiri. Nggak senang ngaji Quran, nggak mau tadabbur Quran, diajak tadabbur Quran malah pergi, berarti nggak mau berbuat ihsan sama diri sendiri. Lalu bagaimana mau ihsan sama orang lain? Wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sayang banget. Allah itu selalu cinta kepada orang yang suka berbuat ihsan sama diri sendiri dan juga orang lain. Satu lagi kan? Apa itu saya? Marhaba. Ya. Ini satu ada hadis juga. Masalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an kamatsali utruka. Ta'muhu hulun. Utruka. Rihuhu. Thayyibun. Wa ta'muha. Wa ta'muhu thayyibun. Perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utruka. Buah utruka. Rasanya manis, baunya pun enak, wangi.
Nah, yang saya mau tanyakan, di sini antara hafizul Quran sama hamilul Quran, bagusan mana? Dari hadis itu. Bagus. Baik. Hafizul Quran orang yang hafal Quran. Ya. Hamilul Quran orang yang mengamalkan Quran. Ya. Malah bagusan yang hamilul Quran sekalipun belum hafal Quran. Kalau mau lengkap, dua, dia hafal Quran, dia juga mengamalkan Al-Quran. Membawa Quran artinya hamil orang yang enteng, bawa, tapi bukan seperti himar. Karena ada ayat dalam Al-Quran, ya, dalam Quran suratul Jumu'ah Allah berikan perumpamaan, ada orang yang membawa ayat-ayat Quran, dia hafal, dia ngerti, tapi nggak ada bedanya kama salil himari yahmilu asfaro, seperti himar yang memikul, menggendong, membawa banyak tumpukan buku. Himar, keledai, di punggungnya banyak apa? Quran, hadis, buku, kitab, tapi yang bawa himar, bisa apain dia? Bawa aja. Bawa doang udah. Bisa apa-apain. Maka Allah larang orang yang jadi seperti seekor himar yang membawa tumpukan kitab. Berarti utruja itu hanya kiasannya. Kiasan utruja itu bahasa kita kan jeruk yang paling bagus. Jenis utruja itu ada jenis jeruk, ya. Kalau bahasa jeruk apa ya namanya? Pokoknya jeruk mahal dah, dunia. Ya, jeruk mahal. Kemarin saya lagi ke mall lihat jeruk sekilo harganya 100.000. Nah, coba itu. Kita aja di pasar bilang 20.000 mahal amat mas, nggak bisa kurang 100.000 sekilo. Nah, ya kan? Ada yang kecil lagi 50.000. Itu utruja, gambaran sebuah buah yang baunya wangi, rasanya manis. Itu, ya. Ada buah rasanya manis, baunya nggak ada. Apa tuh? Korma. Itu kan ya. Itu korma tuh rasanya apa? Manis, baunya nggak ada. Tapi kalau orang yang baca Al-Quran, ngamalin Quran, itu gambarannya seperti apa? Buah-buahan yang wanginya dicium enak, ya, rasa juga manis. Jangan dicium enak, rasanya enak. Itu. Baik, ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang suka berbuat ihsan. Siapa tuh yang berbuat baik? Tadi yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, yang tidak melakukan perbuatan dengan tangannya yang bisa menghantarkan kepada kebinasaan. Itulah orang-orang yang muhsin. Termasuk orang yang mau membalas perbuatan buruk orang lain dengan hal yang setimpal, bahkan mau memaafkannya. Itulah orang-orang yang suka berbuat ihsan. Dan Allah beritahukan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senantiasa cinta pada orang yang suka berbuat baik, dimulai pada diri sendiri. Tuh, kamar, rumah berantakan, berarti nggak sayang menjadi sendiri, ya kan? Coba dah, punya kamar mandi jember, kotor, itu namanya orang nggak sayang sama diri sendiri. Coba dah kita jujur nih, masuk ke WC, misalnya di area atau di tempat umum atau di rumah orang, yang WC-nya bersih, enak gak? Enak gak? Enak. Coba kalau jember, masuk udah kebelet nih, bisa naik lagi tuh. Sakit apa? Kagak betah. Coba masjid, coba nih masjid kita nih, karena ada omongan gini, orang datang ke sini cuma numpang kencing doang sama berak. Jawab kita gampang aja, salah sendiri. Kenapa DKM-nya bikin WC yang bersih? Coba yang kotor, nggak betah tuh orang mampir di sini, betul nggak? Kita aja kalau lagi di jalanan nih, nyari masjid kalau numpang pipis, yang mana? Yang bersih. Itu contoh ihsan tuh. Ya, maka berbuatlah ihsan kata Allah. Dimulai dengan ihsan sama diri sendiri, barulah bisa ihsan kepada yang lain. Tuh, ya kan?
Kalau orang ihsan sama diri sendiri bisa, punya bini dia akan berbuat ihsan sama bininya. Punya suami akan ihsan sama suaminya. Punya anak akan ihsan sama anaknya. Punya orang tua ihsan sama orang tuanya. Kenapa? Sudah terbiasa berbuat ihsan pada diri sendiri. Ini tabiat manusia. Jamaah, ini tabiat insan. Dia akan selalu berbuat ihsan kepada apa dan siapa saja sebagaimana dia suka dibuat ihsan oleh apa dan siapa saja. Itu udah hukum alam itu. Kalau orang senang bersih, gak senang lihat kotor. Kalau orang senang rapi, gak suka lihat berantakan. Kalau suka berantakan, suka ada sampah, dibiarin aja. Ada kotoran, dibiarin aja. Itu contoh orang yang tidak berbuat ihsan kepada diri sendiri. Jelas ya? Nah, ini gambar ihsan. Mudah-mudahan Allah memberikan ihsan. Siapa lagi nih yang orang yang Allah berikan pemberitahuan bahwa Allah sangat suka pada orang yang berihsan? Baik, kita buka Ali Imran ayat 134. Ayo, halamannya 67 dalam mushafnya. Biar satu tema selesai nih, ihsan semua, ihsan semua. Amal apa aja sih yang bisa mengantarkan kepada ihsan? Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayo, baca terjemahnya. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jamaah sekalian, dalam ayat ini ada dua kelompok ahli tafsir dalam memahami ayat. Yang pertama, siapa itu orang muhsin? Yang tadi Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka orang yang dalam dirinya terdapat tiga ciri. Jadi orang disebut orang muhsin bila dalam dirinya terdapat tiga ciri ini. Apa yang pertama? Yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan sempit, lapang maupun sempit, senang maupun susah, banyak maupun sedikit. Ya, ini cirinya orang muhsin yang pertama. Gak berhenti berinfak, berbagi, bersedekah, terus dalam dua keadaan sekalipun. Kalau lagi lapang berbagi wajar, jelas ya. Kalau lagi senang, lagi banyak uang, berbagi wajar. Ini luar biasa nih, di luar batas kewajaran. Ya, siapa mereka yang selalu berinfak baik di saat lapang maupun saat sempit? Tuh. Maka dalam Quran surah Al-Ihsan, surah Al-Insan yang biasa dibaca oleh imam kita tiap hari Jumat pagi, di situ ada gambaran ayat. Ada gambar ayat orang yang Allah gambarkan dengan janji akan bertempat di surga yang memiliki mata air dari bermacam jenis. Ya, siapa mereka? Yang selalu memberi kepada orang susah, anak yatim, dan orang yang sedang punya tanggungan. Padahal dia sendiri punya kebutuhan. Allahu Akbar. Punya kebutuhan. Lalu ketika dibilang terima kasih ya udah bantu saya, padahal ente juga kata lagi ada kebutuhan. Apa kata dia? Innama nut'imukum liwajhillah. Saya nih ngasih makan ente, sekalipun saya lagi perlu sama makanan. Siapa mereka? Yang kasih makan anak yatim. Ya,
orang yang susah dan orang yang punya tanggungan, ikatan tanggungan, dia walaupun ada keperluan masih juga ngasih makan 3 orang itu. Lalu ketika diberikan ucapan terima kasih, apa jawabnya? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura innana nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ini orang yang suka ngasih makan orang miskin, anak yatim, dan orang yang punya tanggungan. Dia bilang, saya ini ngasih makan hanya mencari mukanya Allah doang, bukan cari muka kalian. Saya hanya carmuk sama Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya nggak perlu balasan ya dari kalian, juga nggak perlu ucapan terima kasih. Kami ngasih makan kalian karena takut dengan datangnya satu hari abus, hari yang penuh kekecewaan, yang penuh kesulitan, dan takut kalau nanti Allah nggak mau memandang kami. Maka Allah berikan jawaban, fawaqahumullah syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Tuh, ini ciri orang muhsin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita. Siapa mereka tadi? 1, yang selalu berinfak di saat lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang siap untuk selalu nyimpen rasa marahnya. Kesel sama orang, dibully sama orang, dinyinyirin orang, dia simpen, enggak diungkapin, enggak diluapin. Itu ciri orang muhsin. Yang ketiga, udah kesel sama tuh orang, masih juga afina anin nas, mau maafin itu orang. Jangan dah. Pokoknya itu orang sama kita udah bukan main dah. Nyinyirnya, nyibirnya, nyacinya, bulinya, gibahinnya, di mana kita dengar mulu itu orang ngomong kita, nyampe ke telinga kita. Ustaz, ente tuh diomongin masih pulang, katanya begini. Tahan. Ketemu tuh orang juga sama kita nyinyir, ketemu kita, begitu artinya. Buang muka doang yang penting, begitu kan sih lah. Itu, enak kira-kira gitu. Ada lagi ludahin, ketemu kita, dan tadi nggak udah. Pas kita lewat, dia ludah. Apalagi puasa. Tapi afina linnas, dia tahan amarahnya, enggak dia luapin, ya kan? Lalu dia maafin. Kalau saya mah, mending saya ungkapin dah daripada jadi pikiran. Itu katanya. Itu mah biasa itu. Ya. Kalau ini orang yang dipuji Allah, bahkan Allah bilang dia suka sama itu orang yang siap menahan amarah lalu memaafkan orang tersebut. Ini 3 ciri orang muhsin yang Allah beritahukan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam tafsir lain, penafsiran ulama lain mengatakan ini maksud ayat ini tahapan dalam sikap dan pergaulan orang. Kalau orang bisa nahan marah, level pertama. Biasanya kadang-kadang udah terakumulasi, akhirnya ditumpahin juga. Sampai ngomong, meledak dia, ngomong, ini bener-bener nih, gua udah tahan-tahan nih, gua udah sabar-sabarin nih, 10 tahun gua simpen nih. Lu sekarang udah kebangetan banget dah, udah habis kesabaran gua sampai nama lu nih. Itu sebenarnya bukan orang sabar, bukan. Kan dia bilang ya,
udah tahan-tahan 10 tahun nih. Sekarang gue ungkapin dah, udah habis kesabaran gue. Itu pahala sabar 10 tahun hilang semua. Hilang semua. Maka al-kadhib minal ghaib, kata sebagian mufassir, level pertama. Level kedua, al-afina 'anil nas. Naik lagi levelnya kalau bisa. Apa ya? Jangan cuma simpen doang, lupain aja. Lupa. Bila ada orang nih setelah 10 tahun datang, kalau tadi kan diungkapin dia, nih orang itu datang. Jadi aneh jujur ya, sebenarnya banyak salah sama ente. Cuman anak ente kalau romannya sabar-sabar aja, kagak jauh. Ini sekarang mau mohon maaf nih, udah 10 tahun nih, ya lahan yang punya ente anak pakai tanpa izin, gitu. Apa jawabnya nih orang? Level yang kedua nih, yang mana ya? Itu yang belah sono, anda udah lupa. Tuh, namanya betul. Itu level kedua. Wal afina 'anil nas. Hak kita nih diganggu orang, hak kita diambil orang, lalu kita maafkan. Level kedua. Level ketiga paling tinggi orang muhsin. Udah dia gak simpen, dia gak lupain. Ketika itu orang menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang sudah bertahun-tahun, oh yang mana? Yang itu, oh udah buat lo aja semua. Gua halalin yang lalu dan akan datang, lu pakai semua. Alhamdulillah gua udah cukup. Enggak, dari situ juga kagak ngapa-ngapa. Tuh, itu namanya muhsinin. Makanya kata para ulama tafsir ini bilang, lihat kalimat ini. Beda model kalimatnya. Satu, al-kadhib minal ghaib. Tidak menggunakan apa-apa. Al-afina 'anil nas, pemberitahuan saja. Tapi yang ketiga, Allah beritahukan, Allah suka. Wallahu yuhibbu. Allah cinta sama siapa? Sama muhsinin. Yang bila disakiti orang, yang saat diganggu orang, dia simpen, bahkan dia lupakan, dan ketika terungkap dia balas dengan kebaikan. Kira-kira mau yang mana kira? Itu aja. Harapannya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang muhsinin. Dimulai dari diri kita. Udah gak usah pakai diteriak-teriakin, gak usah pakai disuruh-suruh, kesadaran aja gak apa. Ngerti gak nih? Kesadaran, ada orang sakit, tolongin. Ada orang perlu, gak usah pakai minta, bantuin. Ada perlu ini, lihat, datengin. Gak usah pakai nunggu, ntar kalau dia mau sama gua minta tolong, baru gua tolongin. Itu namanya bukan orang muhsin itu orang biasa itu mah. Itu kewajiban, ada orang minta tolong, wajib dibantu. Kalau orang muhsin itu yang tahu, kalau bahasa orang Jawa, wong sing pekok. Ya. Ada peka, ada pekok. Kalau peka orangnya peduli perhatian, dia punya hassasah, ke inisiatif, sensitivitas yang tinggi terhadap hal itu kepeduliannya. Ada orang yang pekok, udah tahu orang susah, dia cuek baik. Udah sampai ke orang ngomong, dia tinggalin juga. Itu namanya orang pekok. Nah, kira-kira kita mau jadi orang peka apa pekok? Pak Tono tahu kan pekok ya? Pak tahu harus jawab. Tono pekok. Wong iki pekok tenan iki wong iki. Kalau bahasa orang kita dablek banget orang nih, ya kagak paham gitu kan ya. Nah, itu orang pekok. Tapi ada orang yang peka, masya Allah, sensitifnya tinggi. Oh, ini orang lagi perlu bantuan, kita bantu. Oh, orang ini perlu ini. Nah, maka mulailah dari diri kita, ya nggak? Nggak perlu juga diteriak-teriakin bangun, udah bangun dia. Nggak perlu lagi, ayo masuk masjid, udah masuk dia. Termasuk ngaji. Jadilah jamaah kajian yang peka. Ojo pekok ngaji ngumpet di belakang dulu, ya kan? Dipanggil paham gitu. Ayo, jadilah kita orang ihsan dalam segala hal. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai.
Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan untuk senantiasa kita berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Sampai nyembelih hewan disuruh ihsan juga. Tuh, apa itu kata Nabi? Tajemin pisaunya. Bikin hewannya jangan stres, bikin dia rehat, rileks, baru potong supaya hewannya hilang nyawanya dengan cepat. Itu namanya ihsan. Apa sih ihsan? Ihsan itu kalau bahasa kerennya Pak, ihsan itu bahasa kerennya apa? Perfect. Apa perfect? Perfect. Perfecto dalam segala hal. Ngaji perfect, ngajar perfect, kerja perfect, dagang perfect, maka hasilnya pasti perfect. Kok pasti? Iya. Karena Allah beritahukan dalam Quran surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau kau berbuat ihsan, Allah balas dengan ihsan yang lebih lagi. Kalau kamu perfect dalam segala hal, Allah akan balasnya dengan yang perfect. Kalau malas-malas, ada tugas, ada ngajar, ya sejadinya dah, ya. Nah, maka hasilnya juga gak akan sempurna. Kira-kira jelas nih, ya Pak? Ini baru 2 ayat tentang contoh orang-orang yang dicinta Allah, yaitu orang-orang muhsin. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan sambung kembali. Insya Allah. Kalau Sabtu nggak keburu, Rabu Kamis jangan sampai hilang, supaya nyambung nih ya. Rabu Kamis subuh datang, supaya kalau hanya Sabtu kan cuman saya jatahnya jadwalnya kan cuma sebulan 2 kali sebenarnya. Sabtu depan Ustadz Hamzah, depan lagi paling saya, ya kan? Nah, baik, berikutnya jangan lupa tanggal 30 Agustus Majelis Tadabbur Quran Bubur Subuh akan mengadakan peringatan Maulid. Ya, maka saya harap Bapak yang udah biasa ngaji Tadabbur Quran siap jadi tuan rumah. Ya, kita undang orang dari mana-mana, undang jamaah lain, undang jamaah-jamaah di luar Bubur Subuh, maka jamaah sini semua jadi tuan rumah. Mau nggak jadi tuan rumah? Mau? Jamaah? Jamaah? Oh jamaah, siap nggak jadi tuan rumah? Nah, kalau tuan rumah, maka jamulah tamunya, hormatin tamunya, supaya tuan rumah dapat banyak berkah. Ya, jadi yang mau ikutan ya untuk menjadi tuan rumah menyambut tamu-tamu Allah dan Rasulnya di peringatan Maulid tanggal 30 Agustus, ya bisa hubungin Bang Pepen, bisa hubungin saya, bisa hubungin Bang Mukhlis, bisa hubungin Bang Supriyadi. Kira-kira apa ya kita bisa menghormati tamu? Apa yang perlu kita jamu? Ya, di sini dan selalu begitu. Kita nanti kalau di sini tempatnya ya. Paginya masih sini dulu, subuh sini dulu. Karena kita baru mulai jam 6:30, jam 7. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian jangan lupa ya. Nanti tanggal 30 Agustus kita mau nyambut tamu. Nah, yang rumahnya di mana-mana kasih kabar tetangga, sahabat dan kerabat. 30 Agustus Majelis Bubur Subuh kita mau ngadakan Maulid. Ya, udah itulah pentingnya. Ya, mari kita berbuat ihsan kepada diri kita, ihsan kepada orang lain, ihsan kepada Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Demikian kita tutup dengan doa kalamun qadimul la yumalu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati alih bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي
قبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي والحمد لله rabbil. Jangan lupa yang pada mau nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia dibacain pada saat khatam Quran hari Sabtu 30 Agustus. Namanya serahkan ke Bang Pepen ya. Kalau tadi untuk jamuan yang mau ikut bareng-bareng menjamu tamu Rasulullah bisa hubungi Bang Pepen, Bang Mukhlis, Bang Suryadi ya. Tapi yang nama-nama khusus di satu orang ya, titip ke Bang Pepen. Nah, kalau mau ikutan beli mushaf Quran untuk diwakafkan dengan nama bisa, cuma harus cepat mesennya. Jadi kita mau bikin mushaf, Pak, di mushaf itu ada namanya masing-masing. Mungkin mau bikin nama orang tuanya di mushafnya ya, supaya orang ketika baca Quran nggak lupa kirim hadiah buat yang baca Quran ya, bisa hubungin saya, tapi harus cepat, nggak bisa lambat. Harga satu mushaf 75.000. Mau bikin berapa aja silahkan. Nanti entah taruh masjid, entah taruh pesantren atau taruh musola lain, nah, itu nanti bagaimana pembagiannya. Yang penting niatnya untuk diwakafkan ya, untuk diwakafkan atas nama orang yang Anda ingin niatkan. Gitu ya. Ini anak sekolah nih ada 100 orang, bikin tuh semua nama anak-anak itu semua ya. Nah, mau dibagi-bagi nantinya gitu. Nah, ini yang pada mau juga silakan nama orang tuanya, kakeknya ya, atau siapa yang mau dibikin, silakan hubungi saya untuk dibikin segera, dicetak segera ya Quran atau mushafnya. Demikian, semoga bisa dimengerti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutril untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima. Akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana inna lima anzalta ilaina min khairin faqir. Rabbana Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli al-Qur'an zahiran wa batinan برحمتك يا ارحم الراحمين. واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا الدنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وآرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.